Halo semuanya, sebelum kita membahas penggambaran fasor pada arus RLC, kita bahas sedikit dulu terkait pengertian dari fase vektor. Fasor atau fase vektor sebenarnya berangkat dari pengertian dari vektor yang pertama, yaitu merupakan besaran yang selain memiliki besar, dia juga memiliki arah. Jadi contohnya pada pelajaran sebelumnya, yang termasuk besaran vektor adalah gaya, kecepatan, dan percepatan. Nah, sekarang bedanya dengan materi arus AC atau arus bolak-balik. Jadi arus AC itu dapat digambarkan grafiknya terhadap waktu adalah seperti ini. Ini adalah besar arus. Jadi misalkan ini adalah arus terhadap waktu, ini adalah besar arusnya atau si amplitudonya. Kemudian setiap satuan waktu, jadi ini misalkan adalah pada sudut 0, dia arusnya 0, sedangkan pada sudut V/2 dia arusnya adalah sebesar arus maksimalnya, dan setiap sudut dia itu memberikan nilai yang berbeda-beda setiap waktu dan di setiap sudutnya. Nah, makanya penggambaran oleh karena itu setiap waktunya, selain dia arahnya, misalkan ini adalah arahnya ke sebelah kanan, kemudian setiap waktu berbeda. Makanya kita butuh penggambaran si arus AC ini dalam bentuk fasor. Jadi selain memiliki arah, dia juga terlihat sudutnya atau besarnya setiap waktunya itu berapa perbedaannya. Nah, ini adalah contoh penggambaran vektor. Ini adalah si amplitudonya atau si besarnya yang maksimum ini tadi berapa. Inilah dia. Kemudian yang ini adalah A cos omega T, ini adalah sin omega T, itu berdasarkan bentuk bidang pada Pitagoras. Nah, sedangkan ini adalah sudut si omega T-nya. Ini adalah contoh representasi fasor. Jadi maksudnya bisa kita gambarkan bentuk yang lain. Kalau misalkan gambarnya seperti yang ini, berarti ini adalah omega T-nya, sedangkan gambar yang lain bisa aja kita tuliskan si A-nya. Nah, berikut adalah penggambaran dalam bentuk fasornya. Jadi yang bagian ini adalah besarnya dan arahnya. Nah, ini adalah bentuk penggambaran fasornya. Jadi ini adalah bentuk si vektornya, kemudian ini adalah si sudut setiap waktunya berapa, kemudian yang bagian panah yang di sini itu artinya dia mengarah searah dengan. Nah, ini adalah gambar diagram fasornya. Jadi bagian yang ini adalah besarnya, yaitu arah vektornya A saja, sedangkan ini adalah fasenya, beda fasa. Jadi asumsinya di sini ini adalah bernilai 0. Jadi sin 0 yang bagian yang di sini. Kemudian kalau misalkan memiliki beda fasa, dia akan digambarkan seperti ini. Jadi perbedaan terhadap sumbu awal. Nah, sedangkan ini adalah A sin omega T, ini adalah A cos omega T. Ini sesuai dengan Pitagoras, yang artinya kalau misalkan kita punya suatu persamaan gelombang, dia itu harus setara, yang bagian mendatarnya itu apa dan bagian ke atasnya itu apa. Jadi harus sama untuk setiap gelombangnya. Contohnya, misalkan kita punya persamaan gelombang Y1 T sama dengan A sin omega T. Kemudian persamaan gelombang yang kedua A cos omega T. Nah, kalau disandingkan ke dalam satu diagram fasor, kedua gelombang ini tidak bisa kita gambarkan begitu saja ke sebelah sini. Jadi kita harus menyamakan sinusoidalnya dulu. Misalkan kita ingin buat dia ke A sin omega T, berarti di daerah sini adalah sin. Ini adalah
Yang dimaksud di sini ini adalah sin omega t-nya, berarti ini adalah si vektornya, ini adalah A. Berarti yang dimaksud di sini adalah ini adalah sisinnya, kemudian ini. Nah, kalau misalkan digambarkan gelombang satu ini ke dalam diagram fasor, berarti ini adalah sisinnya, kemudian ini adalah omega t-nya. Sedangkan yang ini, kalau misalkan cos, berarti hubungannya dengan sinus adalah omega t ditambah V per 2. Maka si yang ini adalah Y1 yang tadi, maka si Y2 yang ini dia sebesar beda sudutnya adalah 90. Nah, inilah si W2 nya dengan beda fasa dengan yang di awal, dia adalah 90. Nah, kemudian terdapat gimana kalau misalkan sudutnya negatif. Jadi kalau bedanya dengan positif antar negatif itu adalah kalau misalkan sudutnya positif seperti yang tadi, pokoknya seperti yang tadi, Y1 itu adalah asin omega T, Y2 nya adalah asin omega T plus V per 2 atau sama aja dengan cos omega T. Itu artinya kalau misalkan kita punya dua vektor, yang pasor A cos omega T itu dia akan bergerak berlawanan arah jarum jam sebanyak V per 2 lebih cepat dibandingkan dengan omega T. Sedangkan kalau negatif dia artinya lebih lambat. Jadi di sini terdapat beberapa diagram fasor. Kalau misalkan kita ingin mencari tahu perbedaannya seperti apa. Nah, contohnya ini kita buatlah dia adalah sin. Kemudian ini adalah omega T-nya, ini adalah A-nya. Berarti persamaan gelombangnya adalah Y1 sama dengan A sin omega T. Kalau dibandingkan dengan ini, berarti dia kan arahnya ke sebelah berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau yang ini yang tadi, yang awalnya kita, ini adalah patokan kita, dia beda sudutnya adalah 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi Y2 bisa kita buat A sin omega T plus V per 2. Nah, kemudian yang ini, kalau misalkan dibandingkan dengan yang persamaan kita yang tadi, berarti dia adalah bedanya sebesar V. Berarti Y3, ini ada terhadap waktu semua ya. Y3 sama dengan A sin omega T ditambah V. Jadi dia berlawanan arah jarum jam. Atau sebaliknya, jadi misalkan ini kan lebih gampang ya. Ini lebih gampang kalau kita mencari sudutnya hanya di sebelah sini aja. Berarti ini dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, nah berarti ini dia searah jarum jam. Berarti Y4 sama dengan, dibandingkan dengan yang pertama tadi, A sin omega T dikurang V per 2. Jadi artinya dia akan bergerak searah dengan jarum jam lebih lambat dibandingkan dengan yang vektor kita yang pertama tadi. Nah, yang ini adalah representasinya si sinusoidalnya itu dalam bentuk melingkar. Jadi agar lebih gampang menentukan ke diagram fasor, sebenarnya kita bisa merepresentasikannya itu ke bentuk melingkar dulu. Jadi kalau misalkan ini adalah jika dia bergerak berlawanan arah jarum jam, bentuk pengambilan sudutnya itu adalah seperti ini. Ini adalah penggambaran kita mau buat misalkan si nolnya itu tuh kalau dia adalah di sinusoidal, Y sama dengan A sin omega T. Nah, kalau misalkan beda fasanya itu adalah 30, berarti ini adalah si perbedaan sudutnya.
ini kita geser. Kalau misalkan dia lebih cepat, berarti dia adalah di sini puncaknya. Nah, ini adalah bentuk kalau beda fasanya yang 30. Ini adalah si besar perbedaannya dilihat dari bagian awal si gelombangnya di sini dibandingkan dengan bagian gelombang yang pertama. Kemudian sedangkan amplitudonya awalnya adalah di 30 derajat. Sedangkan kalau misalkan di 60, berarti kita geser lagi. Puncaknya itu ada tepat di 60 derajat yang pertamanya, seperti ini. Nah, beda fasanya adalah diukur dari puncak yang ini ke sini, atau bisa juga dari bawah dengan ini. Kemudian kalau 90, berarti sudutnya seperti ini. Nah, disinilah puncak awalnya, sedangkan kalau puncak sinus adalah di sini. Ini adalah bentuk gelombang kalau dia berbeda fasa 90 derajat. Nah, di sini ada soal yang ditanyakan adalah ini adalah gambar dari yang merah ya. Ini adalah gambar dari grafik sinusoidal. Kemudian terdapat grafik sinusoidal yang lain A, B, C, dan S. Masing-masing bedanya adalah sinus min omega T. Urutkanlah berdasarkan nilainya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari yang tadi, berarti ini kalau ini kita gambarkan, nah, misalkan ini adalah gambar sinusoidalnya. Caranya untuk menggambarkan diagram fasor adalah berhubung ini adalah grafik sinusnya, kemudian berarti kita asumsikan garis yang mendatar ini adalah si S-nya misalkan. Kemudian untuk mengambil vektor fasor yang B, berarti kita tarik garis lurus, si B-nya itu puncaknya di mana, kemudian ini adalah panjang dari vektornya, panjang dari amplitudonya, berarti ini adalah beda fasanya nanti. Nah, ini adalah bentuk dari fasor kalau misalkan diketahui sinusoidalnya seperti ini, kemudian acuan kita adalah S. Berarti asumsinya garis mendatar ini adalah si S-nya, berarti kalau misalkan diketahui grafik sinusoidalnya seperti ini, berarti pengambilan puncaknya itu adalah kita tarik garis lurus puncaknya seperti apa, kemudian kita gambarkanlah tarik garis lurus dari titik pusat ke sejajar dengan garis tersebut. Nah, kemudian beda fasanya terhadap S itu adalah sudut antara si vektor B dengan si garis mendatarnya. Ini adalah theta B. Kemudian untuk yang A juga sama seperti ini. Kemudian yang untuk C, berhubung puncaknya ada di bawah, maka kita ambilnya itu ke bawah. Jadi kalau misalkan dilihat dari arahnya dibandingkan kalau diketahui I atau S, T sama dengan sin omega T, maka si B-nya itu BT sama dengan, ini ada amplitudonya ya, ini A, ini A sin omega T, berhubung dia berlawanan arah jarum jam, maka dia itu adalah positif theta B. Kemudian untuk A juga sama, AT sama dengan A sin omega T ditambah theta A. Kemudian untuk yang C, A sin, karena dia searah jarum jam, maka dia adalah minus A sin omega T dikurang. Nah, disesuaikan dengan gambar kita yang tadi, berarti bisa kita lihat di sini si nomor 3 adalah si S, nomor 4 adalah si C, nomor 2 adalah si B, nomor 1 adalah si A. Nah, sekarang kita masuk ke topik si RLC-nya. Jadi diketahui sifat-sifat dari resistor itu adalah untuk, jadi misalkan ini adalah R, ini adalah arus. Katanya
arus itu sefasa dengan si tegangannya. Jadi kalau misalkan diketahui ini adalah grafiknya, ini adalah fasornya, ini adalah grafik sinusoidalnya. Nah, ini kenapa amplitude VR itu lebih kecil daripada arus? Karena alasan yang ini tadi. Jadi VR itu kan selalu I dikalikan dengan R. Resistor itu selalu positif, makanya amplitudenya itu akan selalu lebih besar. Kemudian ini adalah dia sefase. Artinya pada saat titik atau waktu yang sama, dia memiliki puncak yang sama, titik puncak yang sama. Berikut untuk gambar diagram fasornya. Jadi kalau misalkan di sini I, maka fasor tegangannya juga segaris. Kemudian kalau misalkan di sini adalah fasor dari arusnya, maka fasor dari tegangannya juga harus segaris karena dia adalah sama fasanya. Nah, berbeda dengan si arus dan tegangan, sifat arus dan tegangan pada kapasitor. Jadi diketahui di sini kapasitor itu kan dia arusnya selalu mendahului tegangan sebanyak 90 derajat. Arus selalu mendahului tegangan sebanyak 90 derajat. Itu artinya ini adalah grafik sinusoidalnya, puncak arus itu lebih dulu daripada puncak si tegangan. Alasan amplitudenya lebih tinggi sama seperti yang tadi karena VC sama dengan arus dikalikan dengan X. X-nya itu selalu positif, makanya lebih besar. Nah, di sini arusnya selalu lebih duluan daripada si tegangan. Itu artinya kan berarti tegangan terlambat daripada si arus. Makanya penggambaran fasornya seperti ini. Jadi misalkan ini arus, ini adalah ke bawah searah dengan jarum jam karena dia lebih terlambat dibandingkan arusnya. Kemudian berbeda dengan induktor. Induktor itu diketahui arusnya itu lebih terlambat dibandingkan si tegangan. Lags of arus lebih terlambat dibandingkan tegangannya, makanya kebalikan dari kapasitor. Jadi ini adalah si arus, ini adalah si tegangannya. Berbeda fasa sebanyak 90 derajat. Jadi kalau misalkan di sini udah ini adalah arusnya, maka ini adalah si tegangannya. Nah, inilah yang harus kita ingat kalau misalkan suatu rangkaiannya itu dia bersifat induktif atau kapasitif. Kalau kapasitif berarti penggambaran arus terhadap tegangannya adalah selalu seperti ini. Kemudian ini untuk sifat yang induktif. Tegangan selalu lebih dulu dibandingkan dengan arus.